Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, kita bertemu kembali dengan Bapak, Pak Agung, atau yang sering dipanggil dengan nama APP, Agung Trapetir. Beberapa hari yang lalu, anak-anak, kita sudah masuk ke dalam materi, yaitu teks berita. Anak-anak sudah Pak berikan penjelasan tentang pengertian teks berita, kemudian unsur-unsur teks berita. Bahkan Bapak sudah memberikan anak sebuah paragraf yang berjudul Tragedi Gajah Lampung, dan anak sudah menjawab beberapa pertanyaan. Dan setelah Bapak periksa, ternyata anak sudah menyimak dengan baik YouTube Bapak, sehingga anak bisa menjawab dengan baik, mengirimnya tepat waktu. Nah, itu yang Bapak inginkan. Pak ingin sekali bertemu sebenarnya dengan anak-anak, tapi karena situasi seperti ini, kita hanya bisa bertemu dalam proses seperti ini. Baiklah anak-anak, setelah kita membicarakan pengertian teks berita, setelah kita membicarakan unsur-unsur teks berita, maka hari ini, hari Selasa, kita akan membicarakan 4 hal. Tapi jangan takut dulu, 4 hal itu tidak banyak anak-anak, karena materinya masih berkaitan dengan materi di awal. Yaitu yang pertama adalah kita akan belajar meringkas berita. Bagaimana cara meringkas berita? Ya, tentu dengan mencari ide pokok dari berita tersebut. Yang kedua, kita akan belajar menyimpulkan isi berita. Dari ringkasan yang kita buat, lalu kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, setelah anak-anak simpulkan, berilah tanggapan. Disinilah anak sebenarnya diberikan kesempatan untuk berpendapat tentang sebuah berita. Bagaimana pendapat anak tentang berita tersebut? Nah, yang terakhir materi kita adalah struktur berita yang secara umum akan mengandung dalamnya tentang kaidah kebahasaan. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai, silahkan duduk yang bagus, ya, simak dengan baik, kemudian ciptakan suasana yang tenang di tempat anak belajar. Jangan dengarkan suara-suara lain selain anak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Bapak harap anak bisa tenang, kemudian fokus pada apa yang kita akan bicarakan hari ini. Kita memiliki waktu anak-anak. Hari Selasa Bapak menyampaikan materi, Rabu sampai Sabtu anak bisa melakukan diskusi sama Bapak, bertanya dan lain sebagainya, tapi dengan cara yang sudah kita sepakati bersama. Baiklah anak-anak, kita akan membicarakan yang pertama, yaitu bagaimana teknik meringkas berita. Sebuah berita, ya, sebuah berita seperti yang Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu, tragedi Gajah Lampung misalnya, itu sebuah berita kan anak? Bagaimana caranya sekarang meringkas berita tersebut? Lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, carilah ide pokok dari berita tersebut. Atau dengan bahasa lain, orang sekarang menyebut tema dari berita tersebut. Ya. Atau lebih fokusnya lagi, carilah adik simbanya. Ya, apa? Kan udah tahu kan? Adik Simba, A-nya apa, D-nya di mana, dan seterusnya. Itu sehingga anak gampang sekali mencari atau membuat ringkasan berita tersebut. Nah, setelah anak buat ringkasannya dengan mencari pokok-pokok pikiran, lakukan langkah yang kedua, menyimpulkan isi berita. Bagaimana kesimpulan anak atau simpulan anak terhadap berita yang anak baca, anak dengar, ya,
anak percaya atau tidak, itu bergantung pada anak-anak. Dan yang terakhir, memberikan tanggapan terhadap berita tersebut. Setelah anak meringkas, setelah anak menyimpulkan, berilah tanggapan. Tanggapan itu kan bisa yang positif, bisa negatif, bisa mendukung, pro, bisa tidak mendukung atau kontra terhadap berita tersebut. Itu adalah kemerdekaan anak di dalam berpendapat. Sampai di situ dulu. Jadi materi kita itu, makanya Pak katakan materi kita itu sedikit, yaitu 3 hal ini bisa kita jadikan satu, yaitu meringkas berita, hanya mencari ide pokok saja, atau pokok pikiran, atau ide utama, atau tema, sama aja anak. Kemudian menyimpulkan isi berita dari ide pokok yang dapatkan, simpulkanlah apa simpulan yang bisa kita tarik dari berita yang dibacakan, ya, berita yang anak dengar, simpulkan. Dan yang berikut adalah setelah anak menyimpulkan, berikan tanggapan anak. Tanggapan itu bersifat pribadi, nah. Jadi anak tidak tertekan oleh orang lain. Anak bebas menyampaikan tanggapan, merdeka menyampaikan tanggapan. Seperti sekarang ini kan merdeka belajar, bebas berikan tanggapan. Menurut saya, peristiwa Gajah Lampung ini adalah peristiwa yang tidak benar, itu boleh, nah. Tapi berikan argumentasi, alasan mengapa Anda mengatakan tidak benar. Nah, seperti itu modelnya. Atau Anda mengatakan peristiwa ini tidak akan terjadi jika, karena alasan, ya, para pengurus kebun binatang itu siap tanggap, tidak lalai dan lain sebagainya. Itu tanggapan namanya. Baik. Sampai di situ dulu. Bapak tidak ingin kita cepat, tapi anak tidak mengerti, rugi anak. Cepat, tapi tanggap, itu yang Pak inginkan. Ya, Pak cepat menjelaskan, anak mengerti apa yang Bapak maksudkan. Oke, Pak berikan waktu 3 menit untuk berpikir, ya, berpikir, mencatat, mungkin menanggapi, silahkan. Nanti kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yaitu struktur berita dengan kaidah kebahasaan di dalamnya. Ya nak, apakah anak masih fokus? Jangan lain dong nak, fokus. Tuh lihat kiri kanan, orang tuamu udah nunggu. Iya, baiklah anak-anak. Sekarang kita masuk bagian yang sesi yang terakhir, yaitu struktur berita. Struktur berita itu sebenarnya ada tiga. Oke. Yang pertama disebut dengan istilah kepala berita. Kepala berita. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan lead, ya. Tulisannya lead, jadi bacaannya lead. Oke. Yang kedua disebut dengan tubuh berita. Dan yang terakhir disebut dengan ekor berita. Sebuah berita yang baik itu pasti bentuknya seperti ini, nak. Besar, mengerucut. Jadi yang paling penting taruh di atas, semakin lama semakin tidak penting, bahkan yang terakhir tidak penting sama sekali. Boleh ada, boleh tidak. Jadi ekor berita itu kalau nggak mau hilangkan nggak masalah. Yang penting ada lead atau kepala berita dan tubuh berita. Segitu dulu. Nanti 3 hal ini anak akan temukan pada paragraf yang Bapak akan bacakan sesaat lagi. Ya, sesaat lagi Bapak akan bacakan sebuah paragraf yang baru, nah, dan up to date. Jadi yang terbaru, kejadian terbaru. Oke. Nah, setelah anak tahu struktur berita, ya, langkah berikutnya adalah anak harus mengerti kaidah kebahasaan. Kalau sudah masuk ke dalam unsur kaidah kebahasaan ini, anak sudah mulai menganalisis tentang teks tersebut. Bahasa apa yang dipakai di dalam teks tersebut? Tentu yang pertama adalah
bahasa baku. Kenapa? Karena bahasa baku itu lebih gampang dimengerti, lebih efektif istilahnya. Ya. Apakah boleh tidak pakai bahasa baku? Boleh. Asal apa yang Anak sampaikan itu bisa diterima oleh orang lain. Kadang-kadang kalau tidak efektif itu menimbulkan ambiguitas namanya, atau makna ganda. Ini yang tidak boleh dalam sebuah teks berita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam sebuah kalimat berita itu Anak boleh mengisi atau menulis kalimat langsung. Dalam bahasa Inggris kan Anak sudah belajar itu, ada namanya direct indirect, langsung tak langsung, itu loh. Pelajaran masa lalu Pak itu. Jadi kalimat langsung. Kalimat langsung itu memiliki ciri harus ada tanda petik, tanda petik, kan? Misalnya ibu berkata, koma, tanda petik, pulanglah nak. Nah, itu pulanglah nak itu termasuk kalimat langsung. Siapa yang ngomong seperti itu? Siapa yang bicara seperti itu? Bu. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah Anak boleh memberikan kalimat tak langsung dalam berita, ditambahkan tentu dengan konjungsi. Masih ingat dengan konjungsi? Kata, ya, kata penghubung, konjungsi. Misalnya kata bahwa, nah, jika dan seterusnya. Itu Anak sudah pelajari sejak kelas 7 sebenarnya. Nah, seperti itu dulu anak-anak. Bagaimana tanggapan Anak tentang materi tersebut? Jangan pernah mengatakan bahwa Bapak tidak memberikan materi. Itulah materinya, Nak. Dan itu bisa dikembangkan. Bapak beri ujungnya. Anaklah yang mencari umbi yang ada di bawahnya. Besar apa enggak? Nah, gitu kan, Nak. Jadi jangan Pak berikan Anak misalnya struktur berita ini, itu aja Anak pelajari, tidak berkembang, tidak progresif namanya, tidak inovatif, tidak kreatif. Anak harus berjuang, cari buku-buku yang lain, jangan berdasarkan satu buku. Nah, kalau satu buku saja, perkembangan kita tidak akan sampai ke bulan. Lama kita bisa berjuang. Anak harus betul-betul rajin membaca buku. Bapak ngerti perasaanmu, kamu sudah rindu ketemu teman-temanmu, tapi Tuhan berkehendak lain. Kita harus di rumah. Ya, oke. Sampai di situ dulu. Bagaimana? Apakah bisa Anak mengerti dengan hal ini? Jadi, nah sekarang Bapak akan menyimpulkan juga, nah itu berarti kan termasuk materi kita. Yang pertama, Bapak sudah mengajarkan Anak tentang meringkas berita. Kedua, menyimpulkan berita. Yang ketiga, memberi tanggapan terhadap berita itu. Dan yang berikut adalah struktur berita. Kalau kita sudah masuk ke struktur berita, itu artinya anak-anak sudah akan diajak latihan membuat teks berita. Kita kan udah tahu strukturnya, bahwa ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Wah, 3 hal itu harus masuk dalamnya. Ekor itu boleh ada, boleh tidak. Kepala dan tubuh aja. Sama dengan buat layang-layang kan, ada kepala, ada tubuhnya, ada ekornya. Apalagi sekarang lagi ngetrennya layang-layang kan, nah? Iya. Wah, senyum-senyum tuh berarti bener buat layangan ya. Oke. Gimana anak-anak? Sampai di situ dulu. Nah, kalau anak sudah bisa mengerti, sekarang Bapak akan bacakan sebuah teks berita, ya, yang sesaat akan menjadi pertanyaan kita. Baik, Bapak bacakan sebuah teks berita. Oke, dengarkan dengan baik. Kalau kemarin Bapak, ya, Bapak Udute, ya, Susurya juga membacakan teks berita yang sama. Sekarang Bapak buatkan sebuah teks berita baru untuk anak-anak. Jadi kami berdua membuat teks berita bersama-sama. Judulnya adalah Kebun Raya Eka Karya Bedugul. Bapak ulangi, dengarkan dengan baik, nak, simak dengan baik.
matikan semua suara-suara yang mengganggu. Karena fokus ini. Kebun Raya Eka Karya Bedugul. Ya, dengarkan dengan baik. Padatnya Kebun Raya Eka Karya Bedugul oleh pengunjung menyebabkan antrean masuk mengular. Kepadatan kendaraan sudah terlihat dari kawasan Candi Kuning. Hal ini terjadi Minggu 26 Juli 2020 kurang lebih pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah. Kepadatan ini dipicu oleh rasa bosan masyarakat tinggal di rumah karena musibah COVID-19. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer. Pak rasa paragraf yang Pak bacakan sudah cukup jelas. Anak bisa mengulanginya lagi, mendengarkan, sebab dari paragraf yang Bapak bacakan inilah Bapak akan menyampaikan pertanyaan. Gimana? Oke? Iya, Pak rasa anak sudah memahaminya. Maka dari itu, anak-anak, ya, setelah anak memahami teks berita yang Bapak bacakan tadi, Bapak akan bagikan pertanyaan melalui classroom. Satu hal yang harus anak ingat adalah jawablah melalui classroom juga yang sudah kita miliki. Jangan ke WA. Jawab melalui classroom. Caranya gampang, nak. Anak tulis tangan, perhatikan, anak tulis tangan, dipoto, langsung dikirim ke classroom. Ya. Batas waktunya besok Bapak sampaikan, ya, pada hari Selasa nanti Pak sampaikan langsung lewat classroom. Pertanyaannya ada 3, anak. Yang pertama ini berkaitan dengan kebun raya, ya, kebun raya yang Bapak bacakan tadi, Kebun Raya Eka Karya Bedugul itu. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan itu. Jadi jangan ingat masih tragedi Gajah Lampung, itu sudah yang pertama, yang kedua sekarang. Yang pertama pertanyaannya, dengarkan dengan baik. Tentukan ide pokok yang terdapat dalam teks berita tersebut. Ya, jelas ya? Yang kedua, simpulkan teks berita tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah carilah unsur-unsur kebahasaan teks berita tersebut. Dan jangan lupa anak kirim lewat classroom. Pak ulangi lagi sekali, lewat classroom. Dan besok melalui classroom Bapak akan sampaikan siapa saja yang berhak dan boleh mengirimkan foto saat belajar dan menjawab. Jangan semua orang. Woi, penuh apa Pak nanti? Jangan semua orang. Pak tentukan sudah nomor absen sekian dan sekian dari A, B, C, D, E itu. Jangan semua. Itu akan berlanjut, semua akan dapat giliran. Hanya satu foto orang yang ditentukan nomor absennya. Bela anak, selamat pagi lagi sekali. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih.